Salam sahabat saksi, salam jumpa dalam program Salam dan Refleksi. Firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau merenungi firman-Mu. Beri hikmat pengetahuan kepada kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat saksi, beberapa waktu lalu saya menyampaikan bahwa lembah kekelaman yang ada di jalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko itu adalah sebuah lembah di mana bagian dasarnya menyempit dan dalam sekitar 243 meter. Dan tentu di lembah itu adalah lembah yang berbahaya pastinya, minim cahaya, tidak ada kejelasan di dalamnya, mungkin ada hewan-hewan yang membahayakan. Dan Daud berkata bahwa sekalipun aku di dalam lembah yang berbahaya seperti itu, dia tidak takut bahaya. Mengapa? Karena Daud punya keyakinan bahwa Tuhan menyertainya. Nah, dari sini Daud juga menggambarkan bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Digambarkan bahwa seorang gembala itu ketika mengembalakan dombanya di padang, dia memiliki dua tongkat. Yang pertama adalah gada dan yang kedua adalah tongkat yang ada ujungnya melengkung. Nah, gada ini tongkat pemukul, dan itu untuk menjaga kawanan dombanya ketika digembalakan supaya terjauhkan dari hewan-hewan yang memangsa gembalaannya. Singa, beruang, serigala. Nah, itu akan diusir, dipukul dengan gada yang digambarkan oleh Daud ini. Jadi, gada adalah simbol dari penyertaan seorang gembala bagi domba-dombanya. Si gada adalah simbol kekuatan dan kekuasaan dari seorang gembala. Nah, dari hal ini Daud meyakini bahwa kuasa Tuhan itu ada dalam hidupnya. Bahkan ketika ia melewati lembah yang berbahaya, tenang, ada Tuhan yang punya gada yang akan mengusir segala bahaya, hewan-hewan buas, hewan-hewan berbahaya pada jalan yang akan dilaluinya. Inilah alasan mengapa Daud yakin Tuhan besertanya. Dan itu menjadi penghiburan bagi Daud, jadi dia tenang ketika melewati lembah kekelaman. Lalu yang selanjutnya, ketika kita perhatikan di sana ada kata tongkat. Nah, saya menyebutkan tadi bahwa gembala punya dua tongkat. Yang satu gada yang disebutkan ini, dan kedua adalah tongkat yang ujungnya melengkung. Nah, tongkat ini adalah sebuah alat yang digunakan oleh gembala untuk menggentol atau mengait pada leher domba yang mungkin terperosok ke jurang, atau mungkin juga digunakan untuk domba-domba yang sering melarikan diri dari kawanannya, supaya dia ditarik kembali masuk ke dalam kawanan domba yang hendak digembalakan di padang yang memiliki rumput hijau. Nah, sahabat saksi, jika demikian, tongkat yang kedua ini berbicara mengenai masalah kasih Tuhan, masalah didikan Tuhan, yaitu mengarahkan domba-dombanya supaya tetap pada kumpulannya, menjauhkan domba-dombanya dari kecelakaan yang mungkin bisa saja dialami ketika dia lepas dari kawanannya. Dan Daud memahami bahwa Tuhan itu begitu kasih. Tuhan itu juga mendidik dia, dan itu menjadi sebuah penghiburan bagi dirinya. Dan kesadaran yang demikian dimiliki oleh Daud ketika dia melakukan kesalahan. Karena kasih Tuhan, supaya Daud bertobat, diingatkan lewat Natan. Inilah bentuk kasih dan didikan Tuhan kepada Daud untuk mengarahkan kembali supaya Daud masuk ke dalam persekutuan, masuk ke dalam kumpulan bersama-sama dengan Tuhan, kumpulan persekutuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, baik gada ataupun tongkat itu menunjukkan adanya penyertaan,
adanya kasih, adanya didikan bagi Daud. Dan semuanya itu adalah alat penghibur bagi Daud ketika dia melewati lembah kekelaman. Sahabat saksi, kita tidak lepas dari bahaya, resiko, ataupun keadaan-keadaan yang tidak mengenakan, yang mungkin bisa saja disebut sebagai lembah kekelaman. Karena di sana ada mengandung unsur bahaya, ketidakjelasan, tidak ada pengharapan. Namun kita harus memiliki iman seperti Daud. Gada dan tongkatmu, penyertaan kasih dan didikanmu, itu yang menyertaiku. Maka dengan demikian kita bisa menikmati hidup yang tenang sekalipun lewat dalam lembah kekelaman, lewat dalam lembah bahaya, lewat dalam situasi yang tidak mengenakan. Ingat, Tuhan memberikan jaminan keamanan dan berkat supaya kita dinikmati. Seperti keyakinan Daud, ada penyertaan, ada kasih dan didikan Tuhan. Demikian juga ketika menghadapi kehidupan kita dunia ini, kita harus meyakini ada penyertaan, kasih dan didikan Tuhan dalam kehidupan kita. Di mana kita tidak tahu bagaimana dunia ini ke depannya. Kiranya perenungan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kau mengingatkan kami tentang penyertaan kasih didikan-Mu dalam kehidupan kami. Bila kami tetap berpengharapan, berpegang teguh kepada Engkau, menghadapi kehidupan dunia di mana kami tidak tahu bagaimana ke depannya. Dan itu adalah sebuah penghiburan, kekuatan bagi kami. Kiranya kasih karunia dari surga, berkat dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, dan perlindungan dari Roh Kudus menyertai sahabat saksi semuanya. Amin.